الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان وأخرجنا من بطون أمهاتنا على دين الإسلام نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام وخصه بالشرف والفضل لأمة الإسلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا على التمام والدوام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, dan menjauhi apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita semua, dan bertaubatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemalasan dalam menunaikan ibadah dan hilangnya rasa nikmat dalam menjalankan ketaatan merupakan hukuman terberat di dunia yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya dosa yang dia lakukan di setiap hari. Dosa-dosa itu menumpuk dan terus menumpuk sampai pada akhirnya membuat hati menjadi hitam legam, bahkan mati tak mampu lagi mengenal kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa, maka akan ditulis dalam hatinya satu bintik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Apabila hamba tersebut yang tadinya melakukan perbuatan dosa, lalu dia berusaha meninggalkan dosa itu, bertaubat kembali kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintik hitam itu akan dihapus sehingga hatinya kembali cerah. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Akan tetapi sebaliknya, apabila hamba tersebut
ketika berbuat dosa lalu mengiringi dengan dosa-dosa yang lain, bahkan terus-menerus di atas perbuatan dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tambah bintik hitam tersebut di dalam hatinya sampai pada akhirnya bintik hitam itu menutupi hatinya sehingga menjadi gelap pekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Gelapnya hati dikarenakan maksiat akan menumbuhkan kemalasan pada jiwa untuk menunaikan ketaatan. Ketika seorang hamba jauh dari ketaatan, maka dia akan dekat dengan yang namanya kemaksiatan, kesesatan, dan kebingungan dalam menjalani kehidupan. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan yahissu biha kama yahissu bidzulmatil lailil bahimi idza dalaham. Kegelapan akibat perbuatan maksiat benar-benar terasa dalam hati seorang hamba. Ia bagaikan orang yang sedang berada di dalam kegelapan malam tanpa adanya cahaya sedikit pun. Beliau melanjutkan, fatasiru zulmatul ma'siyati liqalbihi kadzulmatil hissiyati libasarihi. Kegelapan tersebut menyebar dan terus menyebar sampai ke dalam hati sebagaimana gelapnya malam yang terus menutupi penglihatan. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata zulmatun. Ketahuilah, sesungguhnya ketaatan adalah cahaya, adapun perbuatan maksiat adalah kegelapan. Maka tidaklah mungkin ketaatan bisa bercampur dengan kemaksiatan. Wa kullama qawiyatiz zulumatu wa kullama qawiyatiz zulmatu izdadat hayratuhu hatta yaqa'a fil bid'i wad dalalati wal umuril muhlikati wa huwa la yash'ur ka'amma ukhrija fi dhulmatil laili yamshi wahdah. Semakin kuat kegelapan tersebut, maka akan semakin bingunglah orang yang berada di dalamnya. Semakin sering orang melakukan perbuatan maksiat, maka dirinya akan semakin jauh dari ketaatan, hingga pada akhirnya dia pun terjerumus pada amalan-amalan yang tidak sesuai syariat, kesesatan, dan amalan-amalan yang bisa menghancurkan dirinya tanpa ia sadari. Dia persis seperti orang buta yang berjalan sendirian di tengah malam yang gelap gulita. Jamaah yang kami hormati, demikianlah keadaan orang-orang yang kesehariannya dipenuhi dengan perbuatan maksiat. Hatinya tidak tenang, urusannya berantakan, dan merasa berat ketika menunaikan ketaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, apabila kita ingin semangat menunaikan ketaatan dan merasakan nikmatnya ibadah, maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa.
Kalaupun sampai terjerumus dalam perbuatan dosa, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon ampunan hanya kepadanya. Karena jika satu dosa dibiarkan, maka ia akan menjadi penyakit hati yang bisa membuat seseorang malas untuk beramal soleh. Suatu hari pernah ada seseorang menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengeluhkan tentang dirinya yang sulit sekali untuk menunaikan ibadah salat malam. Dia berkata, "Ma nastati'u qiyamal lail." Wahai Ibnu Mas'ud, begitu susahnya kami untuk menunaikan salat malam. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut? Mengapa hal itu bisa terjadi kepada kami? Kami sulit untuk menunaikan ibadah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun menjawab, aqa'adatkum dzunubukum. Hal itu disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan sehingga kalian menjadi malas untuk menunaikan ibadah. Jamaah rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita masih ingat dengan dosa-dosa kita, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Bersyukurlah kepada Allah jika kita masih ada keinginan untuk memperbaiki keadaan kita dan dimudahkan untuk melakukannya, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Hadza wa sallu wasallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.